Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apradi Al-Hafizin, NIM 06101282530025. Dalam hal ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang logaritma dan penerapannya dalam kimia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempelajari tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Saja akan saya jelaskan tentang ini. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu konsep dasarnya. Ada konsep dasar logaritma. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh Nah, konsep dasar logaritma itu seperti ini. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu kalau dilogaritmakan, dia 2 sama dengan akar 8 dari 3. Nah, cara penulisannya 2 log 8 itu sama dengan 3. Kenapa seperti ini? Karena ini yang dicari 2 pangkat berapa sama dengan 8. Makanya dapatnya 3. Karena 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini konsep dasarnya. Nah, untuk A itu A pangkat B sama dengan C. Seperti 3 log A log C. Keterangannya itu basis. Cara dari A itu A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 0. Ini konsep dasarnya. Dan B itu numerisnya, yang mana B juga harus lebih dari 0. Ini untuk konsep dasar dari logaritma. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat logaritma, yang mana sifat-sifat itu ada 8 sifat. Yang pertama itu A log A sama dengan 1. Kenapa begini? Kita beri contoh seperti 16 log 16 sama dengan 1. Sesuai dengan konsep dari logaritma tadi, yang mana 16 pangkat berapa sama dengan 16. Berarti jawabannya 1. Inilah sifat yang pertama tadi. Selanjutnya sifat kedua. Sifat kedua itu A log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa begini? Karena A ini dipangkatkan berapa sama dengan A ini dipangkatkan berapa sama dengan 1. Kita kasih contoh 2 log 1 sama dengan 0. Nah, kenapa begini? Karena 2 pangkat berapa sama dengan 1 itu 0. Karena setiap angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Ini untuk sifat kedua. Lanjut sifat ketiga. Sifat ketiga ini A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Kita ambil contoh 2 log 32 sama dengan
Nah, dari sini kita pecah. 32 ini bisa dapat berapa? Seperti 2 log. Nah, ini kita pecah. Ini bisa 8 kali 4. Bisa 16 kali 2. Kita ambil 8 kali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Nah, setelah pecah, ini bentuknya sama dengan ini kan? 2 log 8 kali 4. 2 log A log BC. Ini bentuknya sama. Kita sesuaikan sama sifatnya. Berarti kita bagi, ini kita jadikan 2 log 8 ditambah 2 log 4. 2 log 8 berapa? 3. Amalan pembina upacara. Dapat dari mana? 2 kali 2 kali 3. Terus 2 pangkat 2 log 4 2. Jadi ditambah sama dengan 5. Jadi hasil dari 2 log 32 sama dengan 5. Ini sifat ketiga. Lanjut lagi ke sifat 4. Untuk sifat 4 ini kebalikan dari sifat ketiga tadi. Seperti A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Kita ambil contoh 3 log 81 per 20. Nah, sama seperti tadi kita pecah menjadi 2 seperti ini. Ini A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, jadi ini 3 log 81 per 27 kita jadikan 3 log 81 dikurang 3 log 27. Nah, 3 log 81 ini berapa? 3 pangkat berapa sama dengan 81? Kurang 3 log 27. 3 kali berapa sama dengan 27? Jadi 1. ini untuk hasil yang 3 log 81 per 27. Lanjut ke sifat yang kelima. Sifat kelima itu A log C pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kita ambil contoh 2 log 32. Nah, kita ganti ini 32 ini kita ganti bilangan yang berpangkat. Berapa? 2 log berapa pangkat berapa? 32. 2 pangkat 5. Nah, 2 log 2 pangkat 5 ini seperti A log B pangkat N. Sesuai dengan sifatnya, A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Nah, N-nya yang ini kita pindahkan ke depan. Jadi 5 dikali 2 log 2. Jadi 5 dikali 2 log 2. Sifat pertama tadi Ini 1. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. Ini hasilnya. Ini untuk sifat kelima. Nah, kita lanjut sifat ke-6. Sifat ke-6 itu A log M, A pangkat M log B pangkat N. Nah, ini sama dengan
N per M dikali A log B. Laporan komisi Kita upacara berikan contoh kepada pembina upacara 38 log telah selesai. 4. Sama seperti tadi kita pecah dulu. 8 ini kita buat bilangan berpangkat, 4 ini juga kita buat bilangan berpangkat. Nah, untuk ulangan ini berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 log 4 ini 2 pangkat 2. Nah, sifatnya ini udah sama seperti ini. Jadi pangkat N tadi dibagi dengan pangkat M. Pangkat N tadi yang ini, pangkat M ini gitu. Kita buat seperti ini, jadi 2 per 3 dikali 2 log 2 log 3 dikali 2 log 2 1 dengan 2. Ini untuk sifat ke-6. Kita lanjut 2 sifat lagi. Nah, untuk sifat ke-7 ini A log B sama dengan 1 per D log A. Jadi ininya ditukar dibagi, atasnya 1 per yang ini ditukar. Kita ambil contoh 8 log 2 ini kita ubah ke bentuk ini jadi 1 per ditukar 2 log 8. Nah, hasilnya 1 per 2 log 8 3. Ini hasil sifat yang ke-7. Komisi upacara Sifat terakhir itu A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Ini konsepnya gimana? Ada yang tahu? Ini tinggal kita coret yang ini. Jadi sisa A log D. Contohnya 3 log 2 log 5 log 2. Nah, sesuai sifatnya ini tinggal kita coret, sisanya 3 dan 27. Jadi 3 log 27 hasilnya 3. Nah, inilah penjelasan konsep dasar dari logaritma, juga beberapa sifat dari logaritma. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Apa hubungan logaritma dan kimia? Jadi yang ditanyakan tadi apa hubungannya sama kimia? Nah, seperti yang kita ketahui di kimia itu ada yang namanya pH. Ada yang tahu rumus pH? pH. pH ini rumusnya sama dengan min log konsentrasi A plus. Di sini kan ada log. Untuk mengetahui nilai log ini kita harus bisa konsepnya. Kalau nggak bisa berarti kita nggak bisa ngerjain soal pH. Jadi inilah hubungan dari pH. Kita kasih contoh, diketahui konsentrasi H plus sama dengan 10 kali 10. Nah, konsentrasi H plusnya 10 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, untuk yang ditanya itu
pH. Untuk kita mencari pH, kita masukkan rumus pH-nya. pH sama dengan min log. Masukkan nilai konsentrasi H plusnya 10 kali 10 7. Terus ini kita kalikan ke dalam. Yang ini pakai log, ini log juga. Minnya tetap di luar. Jadi log 10 ditambah, ini kan ditambah log negatif 7. Nah, setelah ini kita cari nilai lognya. Log 10 berapa? 1/1. 1. Kenapa? Karena log, kalau yang di atasnya tidak ditulis, nilai log di atas ini 10 kalau nggak ditulis. Berarti ini 10 log 10. Nilainya 1. Nah ini yang ini juga berapa? 1. Ini 10 log 10 pangkat negatif 7. 10 log 10 itu 1. Ini ada pangkat negatif 7 berarti min berapa? Min 1 min 2 7. 7 maksud tadi 10 log 10 itu 1 kalikan negatif 7 jadinya min 7. Tinggal min A. Nah, ini kan masih ada negatif di luar ya. Ini tidak apa-apa, kita tinggalin. Yang ini kita jumlahkan 1 dikurang 6 dikurang 7 min 6. Nah, ini masih ada min di luarnya. Berarti kita kalikan negatif dikali negatif 6 plus 6. Nah, jadi pH diketahui pH-nya dari konsentrasi H plus 10 dikali 10 negatif 7 itu plus 6. Basa atau asam? Asam. Karena Iya. di bawah 7 Asam. Karena itu asam. baca. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Nah, mungkin sampai sini pembelajaran kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembelajaran tentang logaritma dan penerapannya dalam kimia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.